ngerasa, happy banget nih, aku tuh seneng banget, aku pengen nyapa semua orang di sekitar aku, tapi ada kalanya aku tuh nggak mau nyapa siapa-siapa, bahkan aku kayak cenderung diem aja. Mendukung channel ini, jangan lupa ya teman-teman subscribe, like, maupun share video-video ini supaya Hans Diary tetap akan bercerita. Kalau menurut Hana sendiri sih ya, jawaban ini tuh bisa iya dan juga bisa enggak. Kenapa bisa iya? Memang pada dasarnya adalah orang ekstrovert tuh adalah orang yang aktif, suka bergaul dengan orang lain. Terus kalau ketemu orang tuh jadi kayak tambah semangat gitu. Tapi kalau Hana sendiri sih secara pribadi sebagai ekstrovert, ya yang namanya recharge itu nggak selalu ketemu orang aja, tapi juga bisa dalam kesendirian. Ketika Hana sendiri, ketika Hana mulai berpikir tentang masa depan, tentang apa yang Hana pergumulkan, ya terkadang itu bisa membuat Hana semakin bersemangat lagi. Jadi kalau Hana pribadi nggak hanya melulu lihat orang lain gitu, ketemu orang lain akhirnya baru ke recharge gitu semangatnya. Kalau dibilang orang ekstrovert itu selalu happy, kayaknya kenyataannya enggak juga sih ya. Malah cenderungnya tuh moodnya tuh naik turun, tahu nggak sih? Kadang tuh kita bisa ngerasa, happy banget nih, aku tuh seneng banget, aku pengen nyapa semua orang di sekitar aku, tapi ada kalanya aku tuh nggak mau nyapa siapa-siapa, bahkan aku kayak cenderung diem aja, cuma ngeliatin mereka doang. Iya, jadi nggak selalu happy sih. Kalau dibilang supel, easy going, Hana kira ekstrovert itu ya seperti itu. Seperti yang Hana alamin kalau Hana ketemu sama orang baru, itu rasanya pengen kenalan, pengen tahu lebih dalam, ya pengen ketemu. Kalau misalnya itu ketemunya lewat sosmed, pengen banget ketemu, suka ngobrol gitu kan. Jadi Hana nggak menutup diri sih dari hal gitu. Tapi ada juga kadang kalanya Hana nggak bisa seperti itu, nggak bisa menjadi orang yang easy going, supel gitu di tempat-tempat tertentu. Nah, kenapa Hana nggak bisa seperti itu? Biasanya Hana itu ngerasain di mana tempat ini tuh nggak cocok buat Hana. Mungkin bisa jadi tempat itu terlalu formal untuk Hana, yang isinya orang-orang yang tua atau orang-orang yang punya pendidikan lebih tinggi, punya pangkat lebih tinggi. Hana tuh agak sungkan, kadang-kadang malah jadi orang introvert bukan jadi orang ekstrovert. Nah, terus selain lagi kalau misalnya Hana ada ketemu sama orang yang kurang bisa bekerja sama dengan baik, ya Hana juga sedikit menutup diri sih dengan orang-orang seperti itu. Jadi orang ekstrovert itu ya nggak selalu setiap ketemu orang bisa akrab gitu juga sih kalau menurut Hana ya. Kalau pertanyaan ini ya kayaknya sih memang iya sih, lebih sering cenderungnya lebih banyak bicara daripada mendengar. Tetapi kalau yang Hana alamin, ya Hana belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Karena apa? Menjadi pendengar yang baik itu tuh bagus banget. Supaya kita bisa memahami orang lain dengan lebih baik. Karena memahami orang itu nggak cuman kita ngomong panjang lebar terus mereka iya gitu aja, atau kita ngelihat bahasa tubuh mereka, tapi juga dari kita mendengarkan apa yang mereka keluhkan, mereka kesahkan sama kita. Nah, itu bagus banget teman-teman untuk kita dapat menjalin relasi dengan orang lain. Ya. Kalau ini aku setuju sih. Karena memang orang ekstrovert, ya aku sih lebih tepatnya aku. Kalau mikir itu nggak suka yang lama-lama, nggak suka yang ribet-ribet, ya simpel aja. Kalau ada orang bilang ya begini dan menurut Hana bagus, ya ayo aja gitu, nggak apa-apa deh itu aja. Tapi ya jeleknya adalah kadang karena nggak bisa berpikiran panjang, cuma pikiran pendek, ya akhirnya seringkali kebentrok gitu kan sama orang, sering dapat revisi juga dari orang lain. Ya selalu sih itu jadi kayak pembelajaran buat Hana untuk Hana bisa ngelakuin yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Tapi ya kadangkala ya keulang lagi, ya namanya ya Hana juga berjuang sih ya teman-teman ya. Kadang tuh kalau soal kepercayaan diri ya, orang ekstrovert itu dibilang selalu percaya diri,
enggak juga sih ya, terkadang ada juga rasa di mana ketika Hana itu nggak percaya diri. Dalam situasi kondisi tertentu, misalnya Hana baru ketemu sama orang ini, Hana nggak tahu orangnya kayak gimana gitu kan. Apalagi orang-orang yang di atas Hana gitu. Hana kadang ngerasa minder sih sama mereka. Aduh, aku tuh apa sih di hadapan mereka gitu. Jadi nggak selalu orang ekstrovert tuh kayak percaya diri, kenalin semuanya kayak gitu. Nggak juga teman-teman. Ya ada rasanya kayak gitu juga. Nah, kalau dibilang suka kerja kelompok daripada kerja sendiri, kok Hana beda ya? Hana juga bingung deh. Rasanya Hana itu seringnya, ya memang kerja kelompok iya bisa, tapi lebih senang kerja sendiri sih, karena Hana ngerasa ya lebih tahu aja kerjaan apa yang Hana kerjain gitu kan, dan lebih puas aja sih, dan ngerasa nggak nyalain orang lain kan. Kalau kita ngerjain sendiri ya kalau salah ya kita sendiri yang salah, oh ya aku salah ya sudah gitu. Tapi kalau kerja kelompok kan kita harus lihat dulu akarnya gitu kan, ini siapa yang ngerjain salah, terus kita juga harus ngomong sama orang itu lebih lanjut gimana caranya biar dia nggak tersinggung juga ya. Lebih banyak effort sih, jadi Hana lebih memilih banyak kerja sendiri sih. Nah, kalau ini ya Hana setuju sih, memang orang ekstrovert itu rata-rata terbuka, pastinya terbuka. Saking terbukanya itu kadang Hana sendiri ya kelemahannya bisa nggak sadar kalau itu tuh sebenarnya privasi. Ya kadang bagi orang ekstrovert itu ya biasa aja, tapi ternyata bagi orang lain itu adalah sebuah privasi. Ya menurut Hana sih beda-beda ya masing-masing, cuman kadang Hana ngerasa privasi Hana sendiri kadang nggak kerasa keluar gitu. Tapi tenang aja ya teman-teman, ya kalau Hana sendiri, kalau masalah privasi orang lain, Hana ya mikir-mikir juga untuk Hana ngasih tahu sama banyak orang gitu, karena itu kan menyangkut orang lain. Apalagi kalau orang konseling sama Hana, ya Hana nggak berani lah untuk kasih tahu sama orang lain. Ya jadi itu semua teman-teman Q&A tentang orang ekstrovert pada hari ini. Nah teman-teman, itulah yang Hana rasakan sebagai orang ekstrovert. Tapi mungkin kalau kalian punya cerita, kalian punya hal-hal yang menarik, kalian ingin bagikan sama Hana's Diary, kalian bisa ketik di kolom di bawah, atau kalian bisa DM Hana, atau kalian bisa chat Hana secara personal. It's okay ya, kalau Hana ada waktu Hana akan baca dan kita akan sama-sama sharing ria. So thank you buat teman-teman yang udah nonton, teman-teman yang udah subscribe. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat buat kalian, kalian bisa klik like, kalian juga bisa share, kalian juga bisa subscribe channel ini supaya Hana's Diary tetap akan bercerita. That's all about Hana's Diary, and thank you for watching.